Halo guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kami MP Racing Banjarnegara. Kali ini saya akan membahas tentang silinder kop PRT, PNP, CRF, klep ukuran 3429, klep juga PRT. Jelas ya. PRT, dan ini klep originalnya. Kemudian ini retainer original, retainer PRT. Dan biasanya kalau membeli peer klep PRT sudah bersama satu set dengan retainer dan kuku klepnya. Lalu perbedaannya lagi di panjang klep. Untuk PRT 32 mili, untuk originalnya 38. Bedanya cukup jauh, yaitu 6 mili. Dan yang kita bahas sekarang adalah ini kasusnya kemarin jebol, klep patah, peer klep juga patah. Ini kasusnya di kop PRT CRF. Kasusnya adalah peer klep patah, bahkan peer klepnya pun patah. Peer klep pun pakai BRT yang kan ada dua tipe. Yang ulirnya lebar-lebar tuh tipe apa itu saya lupa. Yang jelas itu lebih mahal dari yang tipe ini. Kalau nggak salah lebih mahal 100.000, karena bahannya katanya lebih bagus dan dia untuk main liftnya juga lebih tinggi, bisa preloadnya lebih banyak karena ulirnya lebih renggang, sehingga membutuhkan kualitas material yang lebih baik, makanya lebih mahal. Dan yang perlu diperhatikan saat memasang head KLX yaitu preload pairnya. Ini enggak mungkin kita menggunakan pair aslinya. Lihat, ini kalau dipasang sudah habis preload pairnya. Tuh, sangat jauh sekali dengan originalnya karena posisi dudukan bos klepnya lebih tinggi. Ini kalau pakai peer klep PRT sebenarnya sudah sangat pas sekali untuk posisinya, ukurannya, tingginya. Ini ukuran 32. Sekarang kita coba pasang. Kalau pakai peer klep standar kan udah nggak mungkin, dia pasti habis saat retainer dipasang karena mengikuti coakan tempat kuku klepnya. Saat dia masuk pasti ini sudah habis, paling main berapa mili. Sekarang kita coba pasang peer klep PRT nya satu set dengan retainer PRT. Seperti apa kita lihat. Oke guys, ini sudah saya pasang ya. Sudah saya pasang. Oke. Ya. Ini buat perbandingan. Yang sebelah saya memakai full set PRT, yang satunya saya memakai retainer originalnya.
ataupun model original. Model PRT dia mempunyai retainer lurus flat ya. Kalau yang original cembung. Nah, tuh, sehingga pada ujungnya terlihat. Sehingga yang menggunakan retainer PRT peer klep lebih tertekan. Dan yang sebelahnya menggunakan model original tidak langsung menekan keras. Lihat perbedaan preloadnya. Dan untuk kekerasan, peer PRT mempunyai kekerasan yang baik, jadi tidak perlu mengganjal per lagi, cukup pakai ukuran yang seperti originalnya sudah cukup tanpa harus ganjal per atau apa, tidak perlu. Dan yang ini pun sudah keras. Kalau yang ini sungguh sangat saya tekan susah. Ini sudah terlalu keras sehingga ini saat lift dia tersisa sangat sedikit sekali, bahkan bisa habis untuk lift sampai 9 habis, kehabisan preload per saat lift noken as tertinggi. Itu yang menyebabkan mesin tidak awet, klep gampang jeber karena per yang terlalu keras ya. Lalu gaya resonansi per saat membalik pantulan ping, dia kan bergetarnya ini lebih keras saat membalik ping, kan ada getarannya, resonansinya. Nah, itu menyebabkan umur mesin terutama di bagian yang kita bahas ini akan menjadi lebih pendek, apalagi sampai kehabisan lift yang mengakibatkan per ini patah. Akhirnya klep juga bisa ikut bengkok ataupun patah juga. Dan itu yang kami bahas mengenai pemasangan barang-barang PNP. Perlu kita perhatikan lagi clearance-nya, perlu kita ukur-ukur lagi, kita sesuaikan lagi. Walaupun tertulis PNP memang bisa langsung pasang, cuma untuk ukurannya harus kita sesuaikan lagi dengan spek. Nah, memang masih ada space, biasanya ukurannya itu nggak bisa langsung pas, nggak bisa diapa-apain. Sebenarnya masih banyak space yang masih bisa kita utak-atik, seperti noken as, durasi masih kita bisa mainkan lagi. Sebenarnya itu supaya kita menjadi lebih kreatif. Nah, tuh perbedaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, bisa membuat mesin yang lebih awet ya, lebih bertenaga. Ini juga kalau pil terlalu keras kan membebani mesin menjadi lebih berat, rantai keteng poros, batang klep menjadi gampang jeber. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Salam MP Racing Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.